Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah lakum fiha khair. Fazkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa'timul qani wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ibnu Majah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sedang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat yang begitu besar pada kita semua, sampai pada siang hari kita bisa bertaqarrub kepadanya menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah, yang mudah-mudahan segala amal, langkah dan niat kita dilipat gandakan pada Allah SWT di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, teladan terbaik bagi kita semua, yang kita berharap nomor qudwah pada beliau dengan sebaik-baiknya, sehingga kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat uzma di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib nanti berwasil berpesan pada kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dalam arti imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita harus mengerjakan semua Allah perintahkan pada kita semua dan menjauhi larangan-larangannya, agar kita mampu mendapat dua kebahagiaan hidup kita ini. Bahagia di dunia atas takwa ini adalah kita merasa senang dan tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahagia di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, sudah menjadi suatu yang lumrah bagi kita ketika menjelang datangnya satu hari raya besar bagi kita, itulah Idul Kurban. Maka yang perlu kita camkan adalah bagaimana Allah mensyaratkan pada kita untuk menyembelih hewan kurban. Dalam khutbah kali ini, khatib mengajak jamaah merenungi kembali bahwa pada dasarnya penyembelihan hewan kurban di hari raya kurban merupakan simbol syariat, di mana Allah menyatakan dalam firman-Nya, wal budna ja'alnaha lakum min syairillah lakum fiha khair. Allah jadikan unta yang akan disembelih itu, al budnu ja'alnaha lakum min syairillah, kami jadikan untuk kalian sebagai simbol agama Allah SWT. Lakum fiha khair, dalam banyak kebaikan kita dapatkan. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawab, maka oleh karena itu segala sebut nama Allah ketika penyembelihan hewan kurban tersebut, dan dalam hal ini onta dalam keadaan berdiri ketika disembelih. Fa idza wajabat junubuha, ketika onta sudah mati dan tidak bergerak lagi, fakulu min awa'imul qani wal muhtar, maka silakan kalian makan dan kalian boleh berikan kepada dua kelompok manusia. Yang pertama, orang-orang yang kaya sebagai bentuk hadiah.
Yang kedua, orang miskin bentuk sedekah baginya. Kadzalika sakharna lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah tundukkan binatang ternak untuk kita sembelih agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dan jemaat rahimakumullah, kita tahu ketika sadar bahwasanya Idul Kurban, menyembelih hewan kurban sebagai simbol syariat, maka berarti kita sebagai umat Islam tidak boleh menyembunyikan hal ini. Tidak boleh kita bebas perhatian penuh dalam hal ini. Karena simbol itu sionya harus nampak di permukaan, mudah dikenal orang, mudah dilihat orang, sehingga menyembelih hewan kurban di hari raya kurban merupakan amaliyah unggulan hidup kita sebagai seorang mukmin. Sabda Rasulullah SAW dari Aisyah mengatakan, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqatid dam." Tidak ada amal perbuatan anak Adam atau manusia pada hari raya nahar, hari penyembelihan, ketimbang dia harus mengalirkan darah. Oleh karenanya, prinsip menyembelih hewan kurban adalah merupakan upaya kita untuk menjadikan hewan kurban mati seketika. Maka itu disembelih dengan aturan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita tahu bahwasanya menyembelih hewan kurban tidak sembarangan. Ada aturan-aturannya. Di antaranya ketika target dalam menyembelih hewan kurban harus mati, maka harus ada etika bagaimana menyembelih hewan kurban itu. Di antaranya harus putus 3 sisi. Pertama kerongkongan, yang kedua kiri kanan tempat jalannya napas udara hewan ternak tersebut. Itu artinya penyembelihan ini harus dengan cara yang ihsan. Maka salah satu upaya untuk membuat ihsan dalam menyembelih hewan kurban, fal yuhidahu saprotahu fal yurih zabihatahu. Hendaknya ada di antara kita untuk menyembelih hewan kurban yang mempertajam, mengasah pisaunya, sehingga binatang tidak tersiksa dengan pisau yang tumpul atau pisau yang tidak mempan untuk disembelih itu. Inilah kita akan bagaimana ketika Islam mengatur syariat tersebut. Oleh karenanya targetnya harus mati, karena penyembelihan itulah yang menjadi simbol bagaimana kata Rasulullah SAW, amal yang terbaik di hari raya kurban adalah hiraqatud dam, dengan cara kita mengalirkan darah, bukan dengan cara kita bersedekah dengan daging-daging tersebut. Oleh karena salah satu syarat ketentuan sahnya hewan kurban ini ketika disembelih, harus disembelih pasca sholat Idul Kurban. Inilah jamaah rahimakumullah, bahwa prinsip yang utama dalam kurban adalah bagaimana Allah Ta'ala jadikan menyembelih hewan kurban di hari kurban merupakan amal terbaik bagi manusia, amal umat Islam, kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, kita juga sadar bahwasanya menyembelih hewan kurban sebagai sosok umat terbaik di muka bumi ini. Kenapa demikian terbaik? Karena kita sadar bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh konkret pada kita semua, di mana beliau kita katakan tidak termasuk orang yang terlalu kaya, dan juga beliau tidak termasuk orang miskin. Terbukti ketika beliau hidup kurang lebih 3 tahun diwajibkan hewan kurban pada masa beliau hidup, beliau mampu menyembelih dengan kurang lebih 63 ekor kambing. Ini sesuai dengan kehidupan beliau, bahwa Rasulullah SAW ditakdirkan usianya 63 tahun, maka memberikan isyarat bahwa setiap tahun beliau menyembelih dengan 1 ekor kambing itu. Ini kita katakan bagaimana ketika seorang akan jadi mulia di sisi Allah dan Rasulnya mengikuti teladan Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah dan jemaat rahimakumullah, kita tahu bahwasanya menghadirkan hewan kurban itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Harus ada usaha dan upaya yang kita maksimal dalam hal ini. Lagi-lagi Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah riwayat dikatakan beliau menyediakan kurang lebih 100 ekor kambing untuk disembelih sebagai hewan kurban. Dan bedanya adalah Rasul menyembelih hewan kurban suatu kewajiban baginya, tapi kita bagi umatnya sebagai hal yang sunnah saja. Kenapa? Ditegaskan dalam hadis yang tadi dibacakan di awal, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk menyembelih hewan kurban tapi tidak lakukan pelaksanaan tersebut, maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Artinya jangan menganggap sebagai umatku yang terbaik dalam kehidupan ini. Inilah jamaah rahimakumullah, fenomena yang sering terjadi pada kita semua. Ketika kita ingin menghadirkan hewan korban di hari seperti ini, tidak mampu karena biaya yang cukup besar. Padahal ketika kita belanja untuk kebutuhan kita sehari-hari, kita mampu dengan cara mencicilnya.
maka kita boleh menabung sesuatu untuk hewan kurban. Ketika saatnya tiba, kita pun menghadirkan hewan kurban untuk disembelih di hari raya kurban tersebut. Jamaah dan Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, dalam menyembelih hewan kurban ini ternyata hikmahnya bukan hanya bentuk taqarrub pada Allah saja, bukan segala kita beribadah kepada Allah saja, tapi ada nuansa sosialnya, sehingga Rasulullah memberikan aturan pada kita sebagai umatnya. Dalam menghadirkan hewan kurban, hendaknya binatangnya yang sehat, yang terpilih, yang terbaik. Benar sabda Rasul dari Ibnu Azib mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudahi bil arja bayinu dolyaha, wala bil awra bayinu awriha, wala bil maridah bayinu maradiha, wala bil ajba allati la tunki. Rawahu Tirmizi. Rasul memberikan satu ultimatum pada kita sebagai umatnya. Jangan kalian menyembelih binatang korban yang pincang dan jelas pincangnya itu. Karena ketika binatang ternak pincang, maka dia akan terlambat untuk mencari makanan, sehingga pertumbuhannya tidak baik, tidak sehat. Begitu pula jangan yang buta, yang jelas butanya. Karena binatang yang buta dia bisa mencari makan sebaik-baiknya. Begitu pula jangan yang sakit, baik sakit yang kusuk binatang ternak dan sebagainya. Karena ketika binatang sakit akan mengurangi produk daging tersebut. Termasuk jangan sampai binatang yang kering kerona dikurus kering kerontang itu. Ini menggambarkan bahwasanya ketika kita hadirkan hewan kurban, kenapa harus terpilih? Karena ada nuansa sosial yang kita harus memberikan semuanya itu. Oleh karena jamaah rahimakumullah, ketahuilah kita sebagai seorang muslim, dan kita sadari bahwasanya daging terbaik di dunia ini adalah daging dari hewan kurban yang disembelih pada hari raya kurban itu. Maka wajar ketika ada beberapa manusia yang mereka tinggal di bumi orang kafir di Eropa itu, ketika mereka sadar kebaikan daging tersebut, mereka rela membeli umat Islam daging tersebut. Sementara kita kadang tidak peduli hal ini. Itu merupakan salah satu nilai sosial dalam menghadirkan hewan kurban itu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita sadari kembali, karena ini merupakan simbol syariat agama Allah SWT. Sebagai satu upaya kita populerkan penyembelihan hewan kurban ini, maka tebarlah sebanyak-banyaknya dan informasikanlah tentang kewajiban-kewajiban kita menegakkan agama Allah dengan cara kita mengembangkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dari sinilah maka Allah SWT memberikan kemuliaan pada kita semua. Oleh karenanya tadi di awal hadis mengatakan, ma amila ibnu Adam min amalin, tidak ada perbuatan anak Adam yang terbaik dikerjakan pada hari nahar kecuali yang cerah hiraqatud dam. Kenapa demikian? Karena dikatakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Sesungguhnya binatang kurban tersebut akan datang menjadi saksi kita di akhirat nanti dengan tanduknya, dengan kulitnya dan dengan bulunya. Makanya ketakwaan dalam hal ini adalah bukan semata-mata kita mentaati perintah saja. Kita pikirkan bahwa apa yang kita kerjakan sebagai sarana beribadah pada Allah SWT akan hadir menjadi saksi bagi kita semuanya. Ini menggambarkan betapa sempurnanya Islam. Bahkan kalau kita lihat sebagai bentuk pengorbanan, bagaimana zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sejarah perintah berkorban hewan kurban ini, itu semuanya hal yang terbaik. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua putra. Yang pertama Ismail yang beliau sayang ini harus dikorbankan demi menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai umat Muhammad diperintahkan untuk menyembelih anak kita. Tapi Allah hanya minta ada binatang anam yang kita harus sembelih, itu binatang yang mamah biak, yang Allah tentukan dalam hal seperti ini semuanya. Jamaah dan Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita kembali memikirkan, kita kembali merenungkan bahwasanya syariat membeli hewan kurban pada hari-hari nahar adalah merupakan salah satu simbol dari agama Allah SWT. Makanya Rasul mengatakan ayyamun nahri ayyamul akli wasyurbi. Hari-hari nahar itu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari-hari makan dan minum. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, kenapa pada bulan Dzulhijjah disyariatkannya disebut dengan ayyamul bid dalam berpuasa? Karena pada saat itulah dikatakan sebagai isyarat hari raya bagi umat Islam untuk mereka pesta dan makan dengan daging korban tersebut. Jamaah dan Jumat rahimakumullah, terakhir harapan kita adalah bagaimana cara kita menyikapi fenomena hari raya kurban ini. Kami selalu berupaya untuk mengembangkan pemahaman ini dengan cara memaksimalkan penyembelihan hewan kurban bukan hanya pada hari pertama saja.
Tidak pada hari raya saja, tapi upayakan selama 4 hari ayamun nahar kita jadikan sebagai hari raya bagi kita semua. Kalaupun kita tersembelih pada hari-hari pertama, minimal ada upaya kita pesta makan dan minum pada hari itu secara bersama-sama. Inilah merupakan salah satu kemenangan bagi kita sebagai umat Islam. Sebagaimana Allah jadikan hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan, dan orang tidak boleh mengemis pada hari raya Idul Fitri, maka hari raya kurban adalah hari raya yang begitu panjang, karena bukan hanya 1 hari, 4 hari untuk kemenangan kita semuanya. Inilah kita bagaimana syariat Allah turunkan semua pada kita semua. Dan lagi-lagi kesadaran kita untuk memilih hewan kurban tidak luput karena Allah memberikan nikmat begitu besar. Sehingga surah Al-Kautsar dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, sungguh telah Aku berikan nikmat begitu besar padamu, maka sholatlah dan sembelilah binatang ternak itu. Ingatlah bahwanya orang-orang yang senantiasa menyakitimu dan menghinamu, mereka hidup tidak akan pernah berkah dalam hidupnya itu. Inilah kita akan keistimewaan bagi kita semuanya. Maka kita kembali mengingatkan diri kita semua, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada peluang bagi kita semua. Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang tidak hanya kesadaran untuk beramal soleh saja. Kemuliaan seseorang adalah ketika dia beramal soleh, maka kesolehannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat pada orang lain. Itulah salah satu karakter pribadi seorang muslim yang dikatakan sholihun li nafsihi wa nafi'un li ghairihi. Dengan menghadirkan hewan kurban, kita soleh dalam kita sendiri, karena ini bagian dari harta terbaik kita yang kita persembahkan karena Allah, dan manfaatnya kita beri kepada orang lain. Maka wajar kata Allah tadi, fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Maka silakan kalian makan daging kurban yang kalian sodorkan itu, dan juga berikan makan kepada orang kaya untuk hadiah, dan orang miskin bersedekah baginya itu. Oleh karenanya minimal ketika membagi daging korban harus mencakup 3 unsur ini. Artinya kita sebagai pengorban berhak memakan daging tersebut, dan orang lain sebagai tetangga kita, mereka dapat bagian dari kita karena mereka termasuk orang yang muslim. Dan lagi-lagi inilah takut pada Allah, maka upayakan daging tersebut diberikan dalam rangka mengangkat derajat orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min azabin nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man na'ilana ila yaumil hasyar, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain kama sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa ahlikil kabaral musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ruba innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.